Halo anak-anak kelas 3, kita bertemu lagi di pelajaran tematik. Tema 3D, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran 1, bahasa Indonesia dan matematika. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih karunia yang telah diberikan kepada kita. Nah, setelah berdoa, selanjutnya apa ya yang perlu kalian persiapkan? Tentu saja kalian mempersiapkan buku tematik kalian dan diri kalian siap untuk pelajaran hari ini. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Ayo membaca. Bacalah teks dialog berikut dengan penuh penghayatan. Hai, Made dan Badar, kenapa kalian masih di ruang kelas? Sekarang saatnya istirahat, bukan? Aku di sini saja. Aku akan membaca buku cerita. Aku malas keluar. Aku mau makan donat di sini saja. Wah, kalian rupanya tidak tahu fungsi masing-masing tempat di sekolah. Astaga, gayamu seperti ibu kepala sekolah saja, Sekar. Benar, kamu tinggal memakai kacamata dan bersepatu yang mengeluarkan suara tok, tok, tok jika berjalan. Apa yang harus kami lakukan, Ibu Kepala Sekolah? Baiklah, murid-muridku yang nakal, dengarkan penjelasan Ibu ya. Untuk Made yang akan membaca buku, sebaiknya kamu membaca di perpustakaan, karena di sana lebih tenang suasananya. Untuk Badar yang gemar sekali makan, Ibu mau bertanya, di mana kamu mendengarkan guru memberi pelajaran? Di ruang kelas, Bu Guru. Nah, sudah jelas jika ruang kelas adalah tempat siswa menerima pelajaran dari guru, bukan tempat makan. Jika ingin makan atau minum, kalian sebaiknya pergi ke kantin. Di sanalah tempat yang tepat. Ya, benar juga pendapatmu, Sekar. Baiklah, aku akan membaca buku cerita di perpustakaan sekarang. Terima kasih telah mengingatkanku agar berperilaku tertib, Sekar. Aku juga tidak mau menjadi anak yang tidak tertib. Aku akan makan dan minum di kantin saja. Terima kasih telah mengingatkanku, Sekar. Sama-sama. Nah, setelah kalian mendapatkan hak memanfaatkan fasilitas di sekolah sesuai kegunaannya, kalian juga harus melaksanakan kewajiban ya. Hah? Apa kewajiban kami, Bu Guru? Kalian harus merawat dan menjaga kebersihannya. Siap, Bu Guru? Ayo lakukan. 1. Masalah apakah yang terdapat dalam teks dialog di atas? Berilah garis bawah kalimat yang menyatakan hal tersebut. Masalah yang terdapat dalam teks dialog di atas adalah Made yang membaca buku cerita di dalam kelas dan Badar yang makan di dalam kelas. Walaupun mereka melakukannya pada saat jam istirahat, tetapi tempat yang mereka pergunakan tidak tepat. 2. Pada teks dialog di atas terdapat juga penyelesaian masalah. Berilah garis bawah pada kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah tersebut. Tulislah kalimat-kalimat tersebut pada buku tugasmu. Kalimat penyelesaian masalah yang terdapat pada teks dialog adalah saat Sekar menyarankan kepada Made untuk membaca buku cerita di perpustakaan dan memberi saran kepada Badar
untuk makan atau minum di kantin pada jam istirahat. Ayo berlatih. Tulislah saranmu kepada anak dalam teks berikut agar mendapatkan haknya. 1. Amir mendapat tugas meringkas buku cerita. Amir minta uang kepada ibu untuk membeli buku cerita. Ibu mengingatkan Amir bahwa di dekat rumah mereka terdapat perpustakaan umum yang melayani peminjaman buku. Apa saranmu kepada Amir? Amir, sebaiknya kamu tidak meminta uang kepada ibumu untuk membeli buku cerita. Kamu bisa meminjam buku di perpustakaan dekat rumah untuk mengerjakan tugasmu. Nomor 2. Ibu melarang Della bermain karena belum mengerjakan tugas sekolah. Apa saranmu kepada Della agar diberi izin bermain oleh ibu? Della, seharusnya kamu mengerjakan tugas sekolah terlebih dahulu. Setelah tugas sekolahmu selesai, kamu bisa bermain. Nah, berdasarkan contoh yang telah Ibu berikan tadi, Ibu berharap kalian dapat menjawab pertanyaan nomor 3, 4, dan 5. Kalian mampu memberikan saran dengan kata-kata yang sopan. Ayo belajar. Sebagai anak, kita punya kewajiban dan hak di rumah. Sedangkan sebagai murid, kita mempunyai kewajiban dan hak di sekolah. Lalu, apa saja kewajiban dan hak kita sebagai murid di sekolah? Ayo kita cari tahu. Hak yang kita dapatkan saat di sekolah antara lain: mendapatkan materi pelajaran. Tujuan kita sekolah adalah mendapatkan ilmu dari berbagai mata pelajaran yang diajarkan guru. Jadi, kalau tidak ada guru yang datang, padahal seharusnya kelas sudah dimulai, kita berhak bertanya ke ruang guru. Menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Saat ada materi pelajaran yang tidak kita mengerti, kita bisa bertanya kepada guru. Sebagai murid, berhak untuk meminta tolong kepada guru untuk menjelaskan lagi materi pelajaran yang tidak kita mengerti. Menggunakan fasilitas sekolah. Murid mempunyai hak untuk menggunakan fasilitas sekolah sesuai dengan kebutuhan dan tempatnya. Misalnya, fasilitas lapangan olahraga, UKS, perpustakaan, dan ruang kelas. Sekarang, kewajiban apa yang kita lakukan saat di sekolah? Antara lain, menaati peraturan sekolah. Peraturan di sekolah harus kita taati. Misalnya, memakai seragam sekolah, datang tepat waktu, dan tidak membuat kegaduhan. Saling menghormati dengan semua orang di sekolah. Di sekolah ada kepala sekolah, guru, staf, dan murid yang harus saling menghormati satu sama lain. Menjaga fasilitas sekolah. Murid memang memiliki hak untuk menggunakan fasilitas sekolah sesuai dengan kebutuhan dan tempatnya. Tapi murid juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara fasilitas sekolah agar tidak mudah rusak. Ayo belajar. Perpustakaan tempat Made bersekolah memiliki 868 buku. Namun, saat ini di perpustakaan itu hanya terdapat 614 buku. Sebagian buku tidak ada di perpustakaan karena masih dipinjam para siswa. Tentukan berapa banyak buku yang dipinjam para siswa. Kalian masih ingat pelajaran sebelumnya? Salah satu suku yang belum diketahui dapat dicari dengan cara mengurangi hasil jumlah dengan suku yang telah diketahui. Kita mengetahui total buku yang ada di perpustakaan adalah 868 buku. Dan saat ini di perpustakaan hanya terdapat 614 buku. Jadi, yang kita harus cari adalah jumlah buku yang masih dipinjam para siswa. Bagaimana cara mencarinya? Kita harus mengurangkan jumlah seluruh buku
sebesar 868 buku dikurang jumlah buku setelah dipinjam siswa, yaitu 614. Maka kita akan menemukan 868 dikurang 614 sama dengan 254. 254 merupakan jumlah buku yang masih dipinjam siswa. Berdasarkan contoh yang telah kita bahas tadi, sekarang kalian punya tugas di Google Classroom. Ayo berlatih. Tugas di Google Classroom. Tugas matematika, kerjakan tema 3D halaman 46 langsung di buku paket. Fotokan dan kirim ke Google Classroom sesuai penugasan. Kerjakan dengan teliti anak-anak dan gunakan angka-angka yang tepat sehingga kalian mudah memahaminya. Terima kasih anak-anak kelas 3 untuk pembelajaran kita. Semoga kalian paham dan mengerti pembelajaran hari ini. Salam sehat dan tetap semangat belajar ya. Salam dari kami, Ibu Ros, Ibu Lina, dan Ibu Borna. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.